Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saat ini kita akan membahas topik kedua dari bagian pertama, bagian pertama dari Fraud Examiner Manual. Dan ini topik yang berkaitan dengan konsep akuntansi. Saya akan pisahkan menjadi dua bagian. Bagian pertama dan bagian kedua. Di bagian yang pertama, kita akan membahas tentang konsep akuntansi secara teoritis. Di bagian kedua, kita akan lebih berfokus kepada ilustrasi laporan keuangan untuk memberikan suatu penjelasan yang lebih praktis terhadap konsep-konsep akuntansi yang kita pelajari. Setidak-tidaknya kita memberikan suatu pemahaman pokok terlebih dahulu yang sifatnya universal yang harus diketahui oleh seorang fraud examiner atau yang harus diketahui oleh seorang professional investigator. Buku ini, pembahasan ini sekali lagi saya tegaskan semata-mata mengacu kepada buku Fraud Examiner. Nanti kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan Fraud Examiner lainnya yang bersumber dari sumber yang berbeda. Oke, kita fokus terlebih dahulu ke pembahasan yang pertama terkait dengan konsep akuntansi. Accounting concept di bagian kedua. Bagian pertama dari transaction and fraud scheme ya yang akan kita bahas. Oke, terlebih dahulu kita lihat accounting konsepnya. Di sini selalu perspektifnya adalah perspektif dari fraud examiner-nya sendiri. Karena kita sudah membahas di sesi pertama bahwasanya fraud examiner di sini adalah sebuah profesi yang tidak hanya dilakukan oleh seorang akuntan yang secara otomatis dia akan memahami lebih detail terhadap apa yang terkait dengan konsep akuntansi. Tetapi seorang fraud examiner itu juga memiliki bersumber dari profesi-profesi lain ya yang pada hakikatnya dia memiliki satu ketertarikan terhadap fraud examiner sehingga latar belakang akuntansinya dia tidak cukup memiliki. Untuk itu harus diberikan pemahaman terkait dengan akuntansi ya sebagai dasar nanti pengolahan data sehingga menjadi informasi, karena pada hakikatnya di dalam perusahaan itu pergerakannya itu
eh, urat darahnya itu hal-hal yang berkaitan dengan masalah keuangan, ya, yang umumnya dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan. Ya. Hanya saja mungkin fokusnya tidak selalu terhadap laporan keuangan, tapi setidak-tidaknya kemana darah itu mengalir, uang itu mengalir, arus transaksi itu mengalir, arus informasi itu mengalir, di dalam perusahaan ini harus dipahami oleh seorang fraud examiner, terutama sekali untuk fraud examiner yang bukan merupakan akuntan. Ya. Oke, di dalam accounting concept, tindakan fraud biasanya bersifat finansial. Adanya suatu kerugian finansial. Fraud tindakan-tindakan yang berkaitan dengan suatu perbuatan terhadap suatu tindakan memang tidak selalu mengarah kepada fraud. Bisa saja itu mengarah kepada wan prestasi misalkan, yang merupakan bagian daripada hukum privat, hukum perdata. Tapi tindakan fraud itu juga berkaitan dengan tindakan melanggar hukum, yang konsekuensinya adalah adanya suatu tindak pidana yang ranahnya adalah hukum publik. Oke. Seorang fraud examiner karena itu harus memahami sifat penting dari transaksi keuangan dan bagaimana, ya, mereka mempengaruhi catatan. Maksudnya adalah bagaimana pihak yang memiliki otoritas untuk menyusun laporan keuangan, ya, itu bisa saja mereka mempengaruhi catatan atas laporan keuangannya, pencatatannya, mempengaruhi transaksinya, gitu ya. Sehingga ini akan merubah informasi yang dihasilkan dari suatu proses akuntansi. Atau bisa saja bagaimana pencatatan tersebut dilakukan sehingga seorang fraud examiner bisa mengidentifikasi bukti yang seharusnya ada. Jadi suatu transaksi, menerjemahkan suatu transaksi pada saat melakukan proses pemeriksaan, maka secara otomatis fraud examiner bisa menentukan apakah keadaan tersebut, apakah peristiwa tersebut, apakah transaksi tersebut telah dilandasi oleh bukti-bukti yang cukup, yang seharusnya ada. Yang seharusnya ada. Oke. Selain itu, fraud examiner harus memiliki pemahaman tentang terminologi keuangan. Ya, karena ini menyangkut hal-hal yang bersifat finansial, maka terminologi-terminologi berkaitan dengan hal-hal
yang bersifat finansial juga harus dipahami. Dan juga termasuk teori-teori akuntansinya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Di dalam accounting konsep yang harus dipahami secara terlebih dahulu adalah persamaan dasar akuntansinya sebagai basic accounting. Ya. Dalam hal ini, ya, dalam definisi di sini, saya akan mencoba menerangkan bagian per bagian dari definisi sehingga kita bisa mengambil suatu pemahaman terhadap hal-hal yang berkaitan dengan definisi akuntansi. Akuntansi merupakan identifikasi. Identifikasi memiliki makna memberikan suatu pemilahan, suatu transaksi, ya. Apakah ini adalah transaksi yang seharusnya dicatat atau transaksi yang belum saatnya dicatat? Apakah ini transaksi keuangan ataukah ini transaksi non keuangan? Ya. Identifikasi juga memiliki makna memberikan suatu pengklasifikasian. Ya, mengumpulkan suatu transaksi pada suatu kelompok yang sama atau kelompok yang serupa. Identifikasi. Proses identifikasi tentunya berkaitan dengan akumulasinya. Akumulasi berdasarkan kelompok akun tertentu. Ya. Apakah ini adalah transaksi yang berkaitan dengan transaksi usaha atau transaksi di luar usaha? Apakah ini masuk dalam klasifikasi aset, ya, atau klasifikasi liabilitas atau klasifikasi ekuitas di dalam suatu gambaran persamaan dasar akuntansi. Lalu pengukurannya, pada saat kita memperoleh aset, bagaimana cara mengukurnya? Cara mengukurnya berarti dalam hal ini adalah penggunaan suatu metode-metode tertentu yang dalam hal penyajian laporan keuangan harus didasarkan kepada suatu kriteria yang telah ditentukan, yang biasanya disebut dengan standar. Standar akuntansi itu ada bermacam-macam, ya. Dan yang paling umum digunakan di dalam kaitannya dengan aspek komersial, penggunaannya adalah standar akuntansi keuangan yang umum atau bersandarkan pada International Financial Reporting Standard maupun standar akuntansi keuangan entitas publik atau menggunakan standar akuntansi keuangan entitas privat, SAK. Ini pengukurannya sudah dijelaskan di sana. Mulai dari pengukurannya sampai penyajian dan pengungkapannya seperti apa, itu dijelaskan secara berdasarkan standar masing-masing yang digunakan. Dan komunikasi data ekonomi tentang suatu perusahaan
hasil daripada suatu identifikasi dari proses akuntansi, pengklasifikasian dan akumulasinya, serta pengukurannya, itu akan menghasilkan suatu informasi yang sebelumnya data, ya, dilakukan suatu proses sehingga menjadi informasi keuangan. Informasi keuangan dalam hal akuntansi ini disebut dengan laporan keuangan. Dan laporan keuangan itu merupakan memiliki jenis-jenis tersendiri. Apakah itu laporan keuangan yang berisi laporan posisi keuangan yang yang memberikan informasi tentang keadaan aset, kewajiban dan ekuitas perusahaan, ataukah itu masuk dalam bagian kinerja dari perusahaan, ya, yang merupakan operasionalisasi perusahaan dalam suatu periode tertentu, itu atau bagian informasi-informasi keuangan lainnya yang akan kita jelaskan pada bagian akhir di sesi ini, ya, dan lebih akan dipertegas dengan adanya suatu ilustrasi laporan keuangan yang nantinya akan kita sajikan kepada saudara, ya. Lalu informasi berupa laporan keuangan yang merupakan komunikasi data ekonomi di sini, ya, lalu akan dijadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Ya. Siapa yang mengambil keputusan di sini maksudnya adalah bisa saja existing investor, existing kreditor, atau potensial investor atau potensial kreditor. Dan yang lebih yang lebih menjadi hal yang utama juga adalah dari perspektif manajemen untuk mengambil keputusan. Oke. Lalu ada pihak yang berkepentingan lainnya. Siapa pihak yang berkepentingan lainnya di sini? Adalah pihak-pihak yang memiliki dasar keputusan di luar yang secara langsung mempengaruhi perusahaan. Ya. Siapa itu? Yang pertama bisa otoritas jasa keuangan atau OJK, yang dalam hal ini adalah melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan. Yang kedua bisa Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kepentingan, ya, apakah perusahaan telah cukup, ya, memenuhi kriteria atas kewajibannya untuk melakukan pembayaran terhadap pajak, atau dia memiliki pertimbangan-pertimbangan lain, ya, atau pusat pembinaan profesi keuangan. Ini dalam kaitannya perusahaan-perusahaan yang diaudit oleh akuntan publik akan masuk ke database-nya pusat pembinaan profesi keuangan, ya, sebagai kontrol baik terhadap perusahaan maupun terhadap akuntan publik. Dan juga pihak lainnya yang tidak secara langsung mempengaruhi perusahaan tetapi memiliki pandangan tersendiri terhadap perusahaan, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan untuk meneliti
keadaan perusahaan berdasarkan suatu sektor tertentu perusahaan, atau mahasiswa yang ingin menyusun skripsinya dengan menggunakan data-data ekonomi, data-data yang bersumber dari laporan keuangan, ya. Itu. Sehingga kalau kita lihat, ya, pengukuran dan pencatatan yang dilakukan oleh terkait dengan akuntansi ini, yaitu suatu pengukuran dan pencatatan yang harus menjaga keseimbangan, ya, keseimbangan, persamaan dasar akuntansi. Dan disinilah nanti kita akan banyak menilai atau belajar bagaimana suatu transaksi itu dilakukan dengan menggunakan dasar akuntansi. Dasar akuntansinya adalah aset, sama dengan liabilitas ditambah dengan owner's equity. Aset, ya, nanti kita akan membahas juga mengenai pembagian daripada aset, ya, apakah itu masuk dalam aset lancar atau aset tidak lancar, ya, sebagai struktur di bawahnya. Lalu liabilitas, ada liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, lalu owner's equity, ya. Kita akan lebih rinci lagi pembahasan tentang ini. Tetapi ini harus diingat bahwasanya ini adalah merupakan dasar bagi kita untuk menentukan aliran mana yang terjadi pada saat transaksi itu dilakukan. Apakah transaksi itu bergerak pada posisi aset secara internal, ya, ada suatu pergerakan-pergerakan dari suatu akun-akun di dalam suatu aset terhadap aset lainnya. Berarti tidak terdapat perubahan di sisi liabilitas dan owner's equity. Dan juga misalkan ada pergerakan dari suatu liabilitas jangka panjang menjadi liabilitas jangka pendek, atau pengaruh dari suatu liabilitas tertentu ke tertentu lainnya. Dan juga terkait dengan owner's equity. Pergerakannya kita akan lihat, salah satunya adalah sebagai berikut. Sebelum masuk pergerakan, kita akan membahas tentang apa itu aset, ya, apa itu liabilitas, dan apa itu owner's equity. Aset itu adalah seluruh sumber daya yang dimiliki oleh entitas, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, ya. Secara umum, aset, nanti kita akan membahasnya lebih detail lagi, namun ini hanya sebagai suatu contoh saja. Itu terdiri dari kas, piutang, persediaan, aset tetap, aset tidak berwujud. Yang kedua adalah syarat menjadi aset. Syarat menjadi aset di sini yang pertama dimiliki oleh entitas. Bukan sebatas dimiliki oleh entitas, tapi aset juga berkaitan dengan hak entitas. Atau aset itu juga merupakan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh entitas. Ya. Sebagai contoh misalkan hak atas franchise.
hak atas franchise itu adalah bukan kepemilikan, tetapi hak untuk menggunakan, ya, yang diperoleh dari pihak lain, ya. Kalau dimiliki berarti statusnya adalah kepemilikan. Tetapi kalau hak ada durasi terkait dengan pengendalian hak tersebut. Jadi cukup berbeda. Syarat yang kedua adalah memberikan manfaat di masa depan. Jadi setiap aset itu memiliki manfaat di masa depan. Ya. Syarat menjadi aset. Lalu yang kedua, liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban entitas atau klaim dari pihak luar terhadap aset perusahaan. Ya. Kewajiban entitas. Timbulnya dari perolehan aset maupun biaya transaksi. Jadi ketika kita akan membeli suatu aset, kalau tidak dilakukan suatu pembayaran, maka akan dicatat sebagai hutang. Dan asetnya bertambah. Aset bertambah, hutang bertambah. Ya. Begitupun biaya. Ketika perusahaan mengeluarkan suatu biaya tertentu, ya, maka biaya tersebut akan dicatat. Dan jika biaya tersebut yang terjadi tidak dilakukan pembayaran, maka akan menimbulkan kewajiban. Ya. Ada kalanya perolehan suatu aset tidak menimbulkan liabilitas. Manakala perolehan aset tersebut menggunakan aset yang lainnya. Sebagai contoh, perusahaan membeli mesin, dia menggunakan uangnya. Maka pergerakannya itu bersumber dari antar aset, interaset. Ya, bukan antar aset, interaset. Ya. Sesuatu aset, perpindahan suatu aset dengan menggunakan aset yang lainnya. Oke, itu. Berarti di sini tidak menimbulkan kewajiban. Jadi timbulnya aset atau timbulnya perolehan aset maupun biaya tidak serta-merta menimbulkan kewajiban atau klaim dari pihak luar. Ya. Ya. Namun jika tidak menggunakan aset sebagai dasar untuk perolehan aset atau pengeluaran berupa biaya operasional, biaya transaksi, maka secara otomatis jika itu tidak menggunakan aset, maka akan timbul yang namanya kewajiban. Lalu bagaimana owner's equity? Owner's equity itu adalah investasi pemilik. Atau kalau dalam perusahaan itu modal disetor. Ya, utamanya adalah seperti itu. Namun demikian, jika terjadi suatu perolehan keuntungan, jika suatu perusahaan memperoleh keuntungan dari suatu waktu, dari waktu ke waktu, maka akan timbul yang namanya akumulasi keuntungan. Akumulasi keuntungan itu merupakan akun sendiri, ya, yang menambah ekuitas pemilik. Ya. Ataupun nanti kita akan jabarkan beberapa hal lainnya yang berkaitan dengan akun-akun ekuitas. Ya, jadi tidak hanya ini saja. Ya. Lalu yang berikutnya adalah accounting equation. Accounting equation itu sebagaimana yang sudah kita jabarkan tadi,
itu terdiri dari aset sama dengan liabilitas ditambah dengan owner's equity. Jika kita menggunakan persamaan dasar yang seperti ini memang persamaan dasarnya yang kita lakukan pada saat proses pencatatan maupun pengukuran sampai dengan proses penyajian laporan keuangan akan seperti ini, ya. Namun ketika saya ingin memberikan penjelasan tentang residu dari aset dan kewajiban, berarti perumusannya adalah aset dikurangi dengan liabilitas, itu sama dengan owner's equity. Jadi owner's equity itu adalah merupakan residu, sisa dari aset dan kewajiban. Ya. Ini hanya untuk menunjukkan bahwasanya sebetulnya yang namanya owner's equity itu merupakan suatu residu dari aset atas liabilitas. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan lebih detail untuk memahami tentang akun dan juga siklus akuntansi dengan menggunakan T-table. Ini bagi kita kalau bukan merupakan akuntan publik atau bukan merupakan auditors atau praktisi akuntansi, sebetulnya merupakan hal yang secara teknis ya cukup harus dipahami secara lebih seksama ya. Kita akan bahas di sini tentang aset ya. Aset di sini. Bagaimana pola kerja daripada aset di sini? Aset pola kerjanya adalah ketika kita catat di sebelah debit atau ketika kita membeli aset, kita akan mencatatnya di sebelah debit. Ya. Ketika aset itu kita jual, maka kita catat di kreditnya. Atau aset kita hibahkan, kita akan di sisi kredit. Setiap penambahan aset, pembelian aset, maka perolehan aset, maka kita akan mencatatnya di sebelah debit. Jadi, dengan demikian, kita bisa simpulkan, aset bertambah di sebelah debit, aset berkurang di sebelah kredit. Sekali lagi ya, aset bertambah di sebelah debit, aset berkurang di sebelah kredit. Oke. Paham ya terkait dengan aset ya? Nanti hal yang terbalik kita adanya di sini. Sebagai kontra account, kontra daripada aset. Liabilitas, bagaimana kita mengartikan pola kerja dari liabilitas di sini? Liabilitas bertambah di sebelah kredit, liabilitas berkurang di sebelah debit, record. Ya, terbalik ya. Terbalik dengan aset tadi. Kalau di aset, aset bertambah di sebelah debit, aset berkurang di sebelah kredit. Nah, kalau di liabilitas, aset bertambah di sebelah kredit, liabilitas bertambah di sebelah kredit, liabilitas berkurang di sebelah debit. Owner's equity karena sisinya adalah sisi yang sama dengan liabilitas, maka rumusannya adalah sama. Ya. Ekuitas bertambah di sebelah kredit, ekuitas berkurang di sebelah debit. Ya. Oke. Selanjutnya, turunan hal-hal account yang ada di dalam owner's equity ada paid in capital. Ya, paid in capital itu setoran modal ya. Tambahan setoran modal. Atau return earning ini adalah saldo laba. Artinya di sini adalah revenue-nya
lebih besar dibandingkan dengan expense-nya, itu maka ada return earning, retain earning, ya. Ketika revenue-nya lebih besar dibandingkan dengan expense-nya. Lalu bagaimana pola kerjanya? Pola kerjanya sama karena ini merupakan bagian daripada owner's equity, ya. Paid in capital bertambah sebelah kredit, paid in capital berkurang sebelah debit. Ya, di sini berarti sama, ya. Return earning bertambah sebelah kredit, return earning berkurang sebelah debit. Oke. Bagaimana pola kerja daripada revenue di sini? Revenue kita perhatikan, ya. Ya. Ini revenue pola kerjanya sama dengan di return earning di sini. Karena ini posisinya akan menambah di sini. Ya. Sehingga kita akan memberikan suatu pola kerja daripada revenue di sini, ya. Revenue bertambah sebelah kredit, revenue berkurang sebelah debit, itu ya. Itu cara kerjanya. Sedangkan expense karena ini memberikan pengurangan terhadap revenue, maka pola kerjanya adalah sebagaimana yang ada di dalam aset. Sama pola kerjanya dengan aset. Artinya, expense di sini, expense bertambah sebelah debit, expense berkurang sebelah kredit. Nah, berarti di sini sama ya, pola kerjanya dengan yang aset. Pola kerjanya sama dengan aset. Lalu dari hasil return earning ini, return earning di sini, bisa saja ini dibandingkan kepada owners. Ya. Bagaimana pola kerjanya di sini? Pola kerjanya, ya, kalau dividen, berarti pada saat kalau kita membagi dividen kepada owners, berarti dividennya berkurang. Ya, berarti kalau dividen berkurang, artinya debit record di sini. Debit record. Ya, debit record. Ya. Nanti kita akan melakukan pencatatan, ya. Owners equity ketika berkurang, dia sebelah mana? Owners equity sebelah debit. Debit record ya. Berkurang. Kalau bertambah kan di sini ya. Tambah. Kalau berkurang di sini. Ketika berkurang berarti owners equity-nya, ownersnya ya. Pada saat bagi dividen, owners kreditnya adalah dividen. Kreditnya adalah dividen. Maka dividennya akan berkurang. Ya. Oke. Selanjutnya kita lihat cara kerja daripada aset. Aset di sini. Secara prinsip sama, ya. Hanya saja ketika aset itu bertambah, ya, artinya ketika kita melakukan pembelian dan di sini tidak ada pembelian, ya, maka normal balance-nya adalah sesuai yang ada di sini, yang akan dicantumkan di sini. Ya. Ini yang membedakannya hanya faktor keseimbangan antara debit dan kreditnya. Ya, adanya di mana? Normal balance-nya kalau aset itu ada di sebelah debit. Kalau expense ini sama ya, seperti halnya yang saya tadi jelaskan bahwasanya prinsip kerja daripada expense itu sama dengan prinsip kerja daripada aset. Ya, berarti di sini adalah prinsip kerjanya seperti ini.
Lalu liabilitas, revenue dan owner's equity, normal balance-nya adalah di sini. Nah, normal balance-nya adalah di sini. Di sisi kredit ya. Itu normal balance-nya. Oke. Berikutnya. Account and the accounting cycle. Nah, ini lebih detail ya. Klasifikasi akun-akun yang ada di dalam misalkan aset ya. Kalau di dalam aset di sini ada kas, ada piutang usaha, ada piutang di luar usaha, biaya dibayar di muka, uang muka pembelian ya. Ini 2 kali nih, biaya dibayar di mukanya. Itu kalau misalkan terkait dengan akun aset, misalkan ada aset tetap ya, ada aset tetap lainnya ya. Tambahannya misalkan terkait dengan aset pajak tangguhan gitu ya. Selanjutnya ya. Nanti ada beberapa aset lainnya. Nanti kita akan lihat di ilustrasi yang lebih jelasnya. Yang kedua, kategori akun liabilitas, ada utang usaha, utang di luar usaha, ada biaya yang masih harus dibayar, ada utang pajak dan lain-lain. Akun ekuitas tadi ada modal di store, ada akumulasi laba atau defisit ya. Ada tambahan di store, tambahan modal di store gitu ya. Kategori di akun ekuitas. Kategori akun pendapatan, ada penjualan, pendapatan utama, ada pendapatan di luar usaha gitu ya. Kategori pendapatan. Kategori akun beban, beban pokok penjualan atau beban langsung, beban usaha, ada beban penjualan dan umum administrasi ya, pemasaran dan administrasi. Oke. Nah, kita lihat di sini untuk memberikan satu bentuk pemahaman yang intinya lebih menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi tadi. Ya. Investigasi fraud itu sering membutuhkan pemahaman tentang proses, membutuhkan pemahaman tentang proses debit dan kredit. Tujuannya adalah apa? Untuk mengetahui alur dari suatu transaksi. Ya. Ada kalanya alur di dalam suatu transaksi itu bisa saja tidak tidak saja merupakan alur yang normal, apalagi kalau misalkan berbicara tentang fraud. Bisa saja alurnya itu adalah tidak biasa, tidak normal. Ya. Bisa ada seharusnya 1 langkah menjadi 2 langkah. Ya. Atau perusahaan memang menyediakan setiap transaksi itu ada 2 langkah gitu ya. Jadi misalkan perusahaan itu dalam setiap transaksinya harus melibatkan ayat silang ya. Jadi apapun transaksinya akan masuk ke dalam ayat silang sebelum dimasukkan lagi sebelum di reverse ayat silangnya dengan akun yang baru misalkan. Akun yang seharusnya dalam satu tahap gitu ya. Ada kalanya juga memang secara kelazimannya di dalam perusahaan itu hanya 1 langkah. Dalam posisi tertentu di dalam fraud itu dia menggunakan 2 sampai dengan 3 langkah. Tujuannya adalah memang untuk mengaburkan transaksi ya, supaya proses pendeteksiannya itu tidak mudah gitu ya. Maka dari itu seorang investigator itu harus benar-benar memahami cara kerja dalam penyusunan laporan keuangan secara konstruksi maupun juga cara kerja menguraikan ya laporan keuangan itu menjadi
menjadi unsur-unsur yang lebih detail, bahkan sampai pada eh, apa namanya dokumentasi yang seharusnya disiapkan, ya, atau dokumentasi yang seharusnya tersedia. Kita ilustrasikan secara sederhana di dalam poin kedua di sini, ya. Misalkan fraud examiner mencari kas yang hilang, mencari uang tunai yang hilang, ya. Ini besarannya adalah uang tunai yang hilang, yang diperkirakan hilang itu $5.000, ya. Untuk menemukan transaksi di sini, ya, jika transaksi tersebut dicatat, ya, maka kita lihat apakah transaksi itu masuk kemana. Nah, ternyata di sini fraud examiner menemukan transaksi pada akun pengeluaran untuk biaya hukum. Nah, biaya hukum itu ada nggak dokumentasi yang mendasarinya? Ternyata seorang fraud examiner tidak menemukan dasar yang memadai untuk tidak ada, ya, dokumentasi asli daripada dasar pengeluaran uang sebesar 5.000 di sini. Ya. Kalau kita misalkan berbicara tentang biaya hukum, biaya hukum itu dasarnya adalah kontrak. Ada nggak kontrak yang mendasarinya? Fraud examiner menguji suatu dokumentasi berupa kontrak. Pertanyaannya, apakah cukup untuk kontrak, untuk kontrak tersebut? Ada nggak kontraknya? Oh, ada. Lalu produknya apa? Gitu ya. Terlebih dahulu berbicara itu. Produk daripada kontrak terkait dengan biaya hukum itu ada apa? Ya. Produknya misalkan akta notaris. Ada nggak perubahan-perubahan yang berkaitan dengan apa namanya akta notaris? Ya, berarti ada produknya, misalkan. Kalau misalkan pengeluarannya dianggap tidak wajar, bisa saja seorang fraud examiner di situ meminta konfirmasi kepada pihak luar, berarti kepada notaris, ya, untuk memberikan suatu pernyataan bahwasanya transaksi itu memang ada. Memang ada. Berarti dasarnya adalah konfirmasi. Ya. Namun jika kondisi tersebut merupakan tidak ada apa namanya? Tidak ada dokumentasinya atau tidak ada alat bukti yang bisa dijadikan dasar untuk menentukan bahwasanya transaksi itu adalah sahih, maka potensi besar bahwasanya biaya tersebut adalah merupakan biaya yang palsu, ya. Lalu yang kedua, fraud examiner menemukan upaya penyembunyian melalui review catatan akuntansi adalah salah satu metode yang lebih mudah untuk mendeteksi fraud internal. Jadi jika terjadi suatu fraud internal di dalam suatu entitas, maka review catatan akuntansi merupakan cara yang simple, ya, untuk menemukan adanya suatu fraud. Namun juga dalam suatu praktek, dalam pengembangan prakteknya tidak sesederhana yang kita perkirakan, ya.
Ya, seseorang hanya perlu mencari kelemahan dalam berbagai langkah siklus akuntansi. Ya, berbagai langkah siklus akuntansinya itu kita lihat. Ya, pergerakan dari akun-akun itu mengikuti pola akun itu dibawanya kemana dan seharusnya setiap pola itu membentuk dasar bukti secara tersendiri. Gitu ya. Lalu transaksi yang sah meninggalkan jejak audit. Harus ada jejak auditnya. Memang catatan akuntansi itu memberikan dasar jejak auditnya. Memberikan jejak auditnya. Ya, karena kita akan mengetahui alurnya, skemanya seperti apa. Sebetulnya kalau di catatan akuntansi itu ya sudah bisa menentukan skema yang digunakan, ya, skema yang digunakan sepanjang ini dicatat ya, skema yang digunakan eh, yang dilakukan oleh pelaku itu seperti apa, ya. Oke, pemeriksaan mulai dari sumber seperti faktur, adanya cek tanda terima atau laporan penerimaan barang, ya, laporan penerimaan barang. Dokumen sumber ini menjadi dasar untuk entry jurnal, ya, yang merupakan daftar kronologis transaksi dengan jumlah debit dan kreditnya, ya. Faktur biasanya sebagai dasar penagihan, ya, atau invoice, daftar penagihan. Itu ada? Tidak. Sehingga apa? Bisa dicatat, ya, bisa dicatat. Artinya faktur itu bisa memberikan membentuk dasar untuk melakukan suatu pencatatan, ya. Cek bisa juga merupakan dasar pencatatan terkait misalkan dengan penerimaan uang. Walaupun hal tersebut masih belum dicairkan misalkan, ya. Ini akan membentuk journal entry. Entry dibuat di berbagai jurnal akuntansi. Kemudian entry diposting ke buku besar dan diklasifikasikan, ya, sesuai dengan klasifikasinya, ya. Jumlah akun yang diringkas menjadi dasar untuk laporan keuangan, ya. Dari buku besar bisa ke neraca apa namanya, neraca lajur atau ke apa namanya, neraca percobaan gitu ya, sehingga menjadi laporan keuangan tentu. Dasar yang utamanya memang bersumber dari laporan keuangan itu terdiri dari berbagai macam laporan keuangan, dan ini berbeda dengan informasi keuangan ya. Informasi keuangan lebih luas lagi. Kalau laporan keuangan ini intinya dari laporan keuangan itu hanya laporan posisi keuangan dan juga laporan laba rugi. Itu inti ya. Nanti ada turunan dari laporan keuangan tersebut. Apakah itu laporan perubahan ekuitas, apakah itu laporan arus kas gitu ya. Tapi inti transaksi mulai dari entry apa namanya, jurnal entry sampai menjadi buku besar, sampai menjadi laporan keuangan itu terletak di laporan keuangan tersebut, di dua laporan tersebut. Oke, berikutnya kita lihat secara urutannya, kronologis terjadinya suatu proses penyusunan laporan keuangan yang dimulai dari terjadinya suatu transaksi. Oke,
Yang pertama, di sini ada transaksi occurs. Transaksi yang terjadi. Transaksi yang berkaitan laporan keuangan. Transaksi yang mendasari laporan keuangan. Nah, yang mendasari transaksi itu akan dicatat. Ya, transaksi yang mendasari. Ini terutama memang ini tujuannya karena ini informasi keuangan adalah transaksi yang bersifat keuangan. Lalu dasarnya lagi apa yang kita harus lihat? Harus ada purchase order, harus ada penerimaan. Anggaplah ini penerimaan barang atau penerimaan uang, resip ya. Dan juga dokumen-dokumen yang dibuat. Termasuk juga dokumen yang disediakan inter entity yang ada di dalam perusahaan. Ya. Misalkan material requisition gitu ya. Untuk memberikan perubahan status daripada suatu akun tertentu juga seperti itu. Misalkan mulai dari pergerakan dari persediaan bahan baku menjadi persediaan dalam proses, itu ada material requisition, ada permintaan barang dari bagian gudang ke bagian produksi, berarti status barang itu beralih menjadi barang dalam proses. Dan juga pada saat walaupun ini masih masuk dalam kelompok persediaan. Lalu dari situ, dari dokumen-dokumen yang telah dibuat itu lalu dicatat ke dalam suatu jurnal yang disebut dengan journal entry. Ya, journal entry. Sebetulnya pada saat ini journal entry ini adalah proses pengklasifikasian terkait dengan pemilahan, pengidentifikasian, pengelompokan dari transaksi-transaksi yang ada. Ya. Apakah itu menggunakan post ataupun data entry lainnya. Ya. Lalu jurnal diposting ke masing-masing individual accounts. Ini fungsinya. Sebetulnya di sini saat ini sudah terintegrasi ya. Cuman kita harus mengetahui prosesnya seperti apa. Setelah jurnal itu terposted ya ke dalam individual akun, maka akan muncul laporan keuangan. Laporan keuangan itu adalah merupakan generate dari jurnal ini ya. Setelah melalui proses pengklasifikasian. Sehingga bentuknya bisa saja biasanya masih terlihat ya dari jurnal ke general ledger, setelah itu menjadi laporan keuangan. Memang ininya sudah menjadi hal yang pendek, walaupun kita bisa meminta keterkaitan dari general ledger sampai menjadi neraca percobaan ya, sampai menjadi laporan keuangan. Oke, ini prosesnya, strukturnya kita lihat. Kita membahas terkait dengan journal entry. Ya. Kita lihat di sini. Yang pertama, journal entry saat transaksi terjadi, transaksi dicatat dalam journal entry. Ya. Transaksi maka akan dicatat sebagai journal entry. Setiap transaksi merujuk pada suatu transaksi tertentu, berarti suatu klasifikasi di sini penggolongan, posting ke individual accounts. Ya, dan memiliki keterkaitan dengan transaksi lanjutannya. Ya, memiliki keterkaitan sebagaimana yang ada di dalam posting tadi, ya, di dalam posted pada saat penyusunan laporan keuangan sebelum menjadi laporan keuangan tadi. Lalu bagian ketiga, transaksi tersebut akan membentuk jejak audit. Sebagai suatu contoh gitu ya, kita lihat ilustrasi di sini ya. Kita mereview terlebih dahulu apa yang sudah
kita bahas bersama terkait dengan accounting equation-nya, basic accounting equation-nya, ya. Terkait misalkan bagaimana jurnal ini mempengaruhi accounting equation, ya, persamaan dasar akuntansi, basic accounting equation. Misalkan begini ya. Di sini disebutin, di sini tanggal 1 April terjadi penerimaan uang, kas masuk dari mana? Yang bersumber dari setoran pemegang saham. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu? Karena di sini kas di sini ini merupakan bagian daripada aset. Ini accounting equation-nya ya. Kas di sini bagian dari aset. Maka ketika aset itu bertambah, maka di sini kasnya di sebelah debit. Ya, kas ini merupakan bagian dari aset. Ketika kasnya bertambah berarti asetnya bertambah. Ya, biasanya ditunjukkan oleh debit kreditnya itu kalau tidak ditunjukkan dengan debit record atau DR, ya, dia ditunjukkan oleh posisinya, ya. Di sini nih biasanya debit, yang di sini ini kredit, ya. Artinya begitu ya. Di sini debit, di sini kredit, ya. Sehingga sebagai fraud examiner kita memahami bahwasanya ada setoran modal. Masuknya uang tunai masuk ke rekening koran ke bank. Oh, di sini ada keterangannya. Cash at bank. Account number bla bla bla. Maka di sini bank. Bank apa? Nah, kita bisa telusuri. Penelusurannya adalah pertama bisa kita lihat dari rekening korannya. Bukti dokumentasinya. Ya. Berupa rekening koran. Lalu capital account. Capital account ini berarti modal. Nah, berarti sumbernya apa nih? Sumbernya adalah adanya suatu setoran modal. Setoran modal berarti ada bukti setornya. Ya. Cara untuk membuktikannya ini ada, bisa saja kita meminta bukti berupa rekening koran dan rekening korannya kita konfirmasi saldonya apakah cocok atau tidak cocok, ataukah kita menggunakan dasar yang ini. Jadi bisa dilihat dari dua aspeknya, dari dua perspektif ya, daripada dua perspektif. Kita menguji uang yang ada di banknya, apakah kita menguji capital account-nya. Capital account-nya bisa kita konfirmasi, ini juga kita konfirmasi. Tapi konfirmasinya berbeda. Kalau yang ini ke bank, kalau yang ini ke pemegang saham ya. Itu. Narasinya adalah being capital put into the business. Jadi ada modal yang ditempatkan di dalam perusahaan. Ya. Lalu yang kedua, bulan April terjadi pembelian. Lalu ada pengeluaran kas. Ya. Berarti di sini pengeluaran kas bisa kita lihat di dalam pergerakan rekening korannya, apakah ada pengeluaran kas, apakah ada bukti pengeluaran kasnya, ya, bukti pengeluaran kasnya atau memo untuk mengeluarkan sejumlah uang tertentu atas pembelian yang dilakukan oleh perusahaan. Dan juga purchase order, telah terjadi pembelian. Pembelian ini kalau ini bisa kita lihat dokumentasi pembeliannya ada apa. Misalkan apakah ada purchase order. Lalu apakah barangnya, untuk menunjukkan barangnya itu diterima adalah adanya receiving report, ya. Atau itu kalau tinjauan di sini, ya. Misalkan ada nggak ballnya, bill of lading-nya,
Ada nggak asuransinya, misalkan barang itu diasuransikan, misalkan ya. Ini bisa kita lihat dari dua hal, dua pokok yang berbeda. Ya, ini menggunakan di sini berarti ya. Nah, fraud examiner itu fungsinya adalah seperti itu untuk mencari jalan cerita secara kronologis daripada setiap transaksi bergantung gitu kan. Kalau misalkan audit atas laporan keuangan itu memang secara keseluruhan ya kita menilai kualitas daripada informasi. Tapi kalau di fraud examiner tentunya dia bertumpu pada suatu titik tertentu, tidak secara keseluruhan di dalam perusahaan. Jadi kalau secara keseluruhan perusahaan itu cukup merepotkan karena proses pemeriksaannya ini kan proses pemeriksaan secara mendalam, ya. Jadi memang hal yang lebih baik dilakukan ketika suatu perusahaan itu dianggap ya dianggap memiliki potensi kecurangan adalah laporan keuangannya harus diaudit terlebih dahulu ya sebagai bentuk eh, sebagai bentuk awal untuk menilai suatu potensi yang terjadi. Tetapi kalau misalkan memang ditentukan suatu titik tertentunya yang dianggap memiliki apa memiliki adanya suatu kecurigaan di sana untuk diteliti apakah ada atau tidaknya suatu tindak pidana berkaitan dengan kecurangan, penggelapan dana atau falsifying transaction yaitu pemalsuan transaksi, maka pada titik itulah untuk diperdalam. Jadi kadangkala begini, bisa saja terjadi untuk penilaian terhadap laporan keuangan secara keseluruhan itu menunjukkan suatu kualitas yang baik atau biasa disebut dengan opininya yang diberikan oleh kantor akuntan publik itu adalah unqualified opinion. Tetapi kok terjadi terjadi kecurangan ya unsurnya banyak gitu ya. Bisa saja itu terjadi karena bisa saja hal-hal yang bersifat off balance sheet ya tidak merupakan bagian yang dicatat ya atau adanya suatu pemalsuan dokumen ya pemalsuan dokumen yang melibatkan pihak luar gitu ya itu proses pendeteksiannya kan jika auditor eh, umum itu tidak berfokus sampai ke sana gitu ya tidak berfokus sampai sampai ke sana walaupun tuntutannya adalah gap-nya itu harus diperkecil tapi akan menambah suatu ruang lingkup penugasan dan biasanya penambahan ruang lingkup penugasan itu berdampak pada fee audit yang kadangkala dari kliennya itu keberatan jika mengalami suatu peningkatan akibat banyaknya suatu aktivitas yang harus dilakukan oleh seorang akuntan publik. Ya. Nah, cara menerjemahkan contohnya adalah seperti itu, saudara-saudara. Lalu kita lanjutkan, nanti ilustrasinya kita akan sedikit mengulang hal-hal yang ada di sini sebelum masuk ke ilustratif yang di part kedua ya, di part kedua. Kita lanjutkan sedikit. Terkait dengan accounting method. Di accounting method, ya, itu ada dua basis, ya. Yang pertama adalah cash basis, yang kedua adalah accrual basis. Di cash basis, ya, itu pencatatan transaksi, pendapatan dan pengeluaran berdasarkan saat kapan menerima atau membayar kas. Berarti saat uang dikeluarkan, uang diterima, itulah dicatatnya. Itu menggunakan cash basis. Ya.
Kalau adanya penerimaan pembayaran di muka atas penjualan, ya akan dicatat sebagai penjualan. Ya. Hal yang sama berlaku dengan biayanya. Ketika biaya itu dikeluarkan, maka akan dicatat sebagai biaya. Jadinya tidak ada proses pencatatan berdasarkan masa manfaatnya, gitu ya. Misalkan contoh begini ya, yang untuk unsur biayanya. Misalkan kita sewa selama 5 tahun, ya. 1 tahunnya itu 12 juta, berarti 60 juta ya. Dalam proses pencatatan cash basis, ketika kita membayar di muka sebesar 60 juta, maka akan dicatat biaya pada kas langsung seperti itu. Tetapi kalau dalam uh, uh, accrual basis method itu kita akan mencatat apa sesuai dengan masa manfaatnya. Walaupun kita keluarkan uang sebesar 60 juta, cash 60 jutanya di sebelah kredit, namun di sisi debitnya itu ya kalau hanya dipakai 1 bulan ya berarti hanya 1 juta, bebannya 1 juta, dan juga uang muka yang dicatat, uang muka sewanya itu kita catat sebesar 59 juta. Jadi secara balance-nya itu sama dengan 60 juta gitu ya. Setelah itu baru dikurangi secara berkala gitu ya. Untuk yang biaya sewa dibayar di mukanya. Seperti itu kalau menggunakan accrual basis. Tapi kalau menggunakan cash basis ya langsung dicatat biaya pada biaya sewa sebesar 60 juta. Setelah itu di sisi kreditnya adalah kas. Sedangkan untuk periode tahun berikutnya ya nggak ada pencatatan lagi ya karena sudah dicatat di periode pertama. Oke, accrual basis pencatatan transaksi, pendapatan dan pengeluaran berdasarkan saat penyerahan barang, beralihnya manfaat dan risiko barang dan beralihnya pengendalian barang tidak didasarkan pada saat menerima dan membayar kas. Sini ya. Jadi ketika kalau misalkan terjadi penjualan, ketika barang yang kita kirimkan itu resiko dan manfaat daripada barang itu sudah beralih ke tangan pembeli, atau misalkan pada saat adanya suatu penyerahan barang, ya, atau misalkan pengendalian barang itu sudah ada di tangan pembeli, maka sudah harus dicatat sebagai penjualan. Maka dari itu muncul yang namanya piutang usaha, kreditnya adalah penjualan, ya. Walaupun di sini masih belum dibayar, ya. Nah, yang kedua, penerimaan pembayaran di muka atas penjualan akan dicatat sebagai ya, uang muka, ya, karena barangnya masih belum diterima, belum manfaatnya belum dirasakan, resikonya masih belum terjadi, lalu pengendalian barangnya masih berada di tangan penjual, gitu ya. Itu perbedaannya, accrual basis. Oke. Nah, untuk pembahasan terkait dengan laporan keuangan kita bahas di eh, bagian kedua dari accounting konsep ini. Ya, ini kita lakukan supaya lebih memberikan pemahaman kepada Anda terkait dengan laporan keuangan, informasi keuangan yang dimiliki oleh perusahaan sebagai dasar untuk awal ya, setidak-tidaknya awal bagi fraud examiner untuk menilai medan tempur yang sebenarnya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Sampai di sini kita akan lanjutkan di sesi kedua, tetap ya, di sesi kedua part 2-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.